Nah, ini adalah untuk masing-masing seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk lingkungan pasar ya, untuk pedagang pembeli yang kita tahu ya seperti apa. Ini adalah lingkungan-lingkungan yang dapat diantisipasi langsung oleh perusahaan karena perusahaan ini pastinya memiliki strategi-strategi internal untuk mengatasi masalah-masalah ini, yakni masalah bahan baku, masalah modal, masalah pekerja, masalah pelanggan. Nah, ini tadi lingkungan-lingkungan bukan pasarnya. Kita coba cek satu persatu. Nah, yang pertama adalah kestabilan ekonomi. Nah, ini tadi yang kestabilan ekonomi, yang dikatakan kestabilan ekonomi, ya. Yang pertama adalah pertumbuhan PDB. PDB ini adalah produk domestik bruto, ya. Artinya di sini PDB ini menentukan nantinya tingkat kemakmuran, ya. PDB itu perolehan dari satu negara. Nah, nantinya ya masalah pengangguran itu ketika PDB tinggi, ya, kegiatan usahanya meningkat, katanya kesempatan kerjanya juga meningkat, pendapatan masyarakat meningkat dan juga daya belinya meningkat, ya. Tetapi kondisinya sekarang PDB kita sedang menurun ya karena dunia usaha sedang terjejas dampak dari COVID-19. Oke, nah ini adalah PDB ya. PDB ini ada perhitungannya. Nilai tambah, nilai produksi neto sama dengan nilai penjualan sektor usaha dikurang dengan nilai pembelian bahan proses produksi. Ini jenis lapangan usaha dari PDB ya yang di perolehan ya PDB negara. Nah, ini untuk efek lingkungan bukan pasar ya dari kestabilan ekonomi, yakni juga tadi masalah inflasi. Jadi tingkat inflasi yang tinggi berdampak bagi kegiatan usaha. Tadi Bu Jus sudah jelaskan inflasi. Nah, inflasi yang aman itu antara 1 hingga 5% per tahunnya ya. Nah, ini dampak dari inflasi tentunya biaya produksi meningkat, kenaikan upah, suku bunga tinggi, harga barang dalam negeri lebih besar daripada barang import ataupun luar negeri. Karena apa tadi? Ya, karena memang harga barang meningkat, daya beli orang akan rendah di sini, ya, efek dari inflasi. Nah, selanjutnya lagi neraca pembayaran kurs dari negara kita yang terdiri dari dua, yang tadi saya jelaskan bahwa Menteri Keuangan telah ya pada kuartal 1 dan kuartal 2 ya Indonesia itu sampai minus ya. Kalau sampai kita kuartal 3 yang juga minus itu akan berlaku yang namanya resesi. Tetapi mudah-mudahan tidak akan terjadi. Nah, ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ini ya, kita terjadi defisit negara. Ya, aliran pembayaran ke luar negeri ya lebih besar daripada aliran masuk ke dalam negeri. Nah, kalau surplus ini sudah tidak terjadi ya karena apalagi kita memiliki dampak COVID-19 seperti ini yang menyebabkan dunia usaha kita memang sedang terjejas sekali ya. Nah, ini ekonomi tidak stabil, nilai rupiah stabil ataupun menguat ya kalau surplus ya. Nilai kurs asing stabil, daya tarik investor luar negeri ini jika surplus. Sedangkan jika defisit maka akan berlaku yang sebaliknya. Nah, ini kestabilan politik ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ya, kejadian-kejadian politik di negara kita yang kita ketahui itu tentunya akan mempengaruhi dunia usaha. Nah, ini kalau kita lihat contoh-contohnya, ya, contoh-contoh politik-politik di masa lampau, yaitu kita tahu masa pemerintahan Orla itu seperti apa, ya, Orba itu seperti apa, ya, era reformasi itu juga seperti apa hingga saat ini. Jadinya masa ke masa, ya, politik itu sangat mempengaruhi dunia usaha. Nah, selanjutnya lagi kebijakan pemerintah ya. Ini kebijakan pemerintah yang tadi saya jelaskan ya. Ini ada kebijakan fiskal ya dan juga beberapa kebijakan lainnya oleh Departemen Keuangan. Ini kebijakan moneter ya karena otoritas tadi kan diatur oleh Bank Sentral ya. Tujuannya adalah untuk menjaga agar tingkat inflasi dan tingkat suku bunganya rendah. Nah, ini faktor yang mempercepat pertumbuhan ekonomi ya, pembangunan infrastruktur. Habis itu percepatan investasi unit produksi oleh investor asing dan swasta, percepatan dan peningkatan tarif pendidikan. Nah, ini peraturan perundang-undangan, ya, sistem sosial budayanya tadi seperti apa, ya, serikat pekerja, LSM, dan juga lembaga konsumen itu seperti apa. Nah, ini juga tadi yang sudah dijelaskan, yakni perkembangan ekonomi global ataupun luar negeri yang tadinya, ya, tentunya bagaimana kondisi di luar negeri, ya, ini akan mempengaruhi juga kondisi di suatu negara. Nah,
Ya, jadi kalau dari sini ya yang dapat kita ambil kesimpulan bahwa ya satu bisnis itu dipengaruhi oleh lingkungan pasar, yang mana lingkungan pasar ini dapat diantisipasi oleh bisnis itu sendiri ya karena kaitannya adalah dengan internal bisnis, strategi ya, strategi penjualan, strategi persaingan dan segala macamnya. Yang kedua adalah pengaruhnya yang lebih besar lagi ya, ini lingkungan bukan pasar. Nah, lingkungan bukan pasar ini ya selain dari strategi internal ya ini juga sangat kalau dibilang sangat sulit itu tergantung ya, depend on perusahaannya, depend on UMKM-nya. Apakah dia mampu ya mengikuti perubahan lingkungan bukan pasar atau tidak. Nah, seperti ya yang ingin saya contohkan sekarang adalah dampak dari pandemi COVID-19. Ya, tentunya kalau pandemi COVID-19 ini kalau kita lihat dari salah satu lingkungan bukan pasar, ini adalah ya dampak dari yang pertama adalah keadaan dari demografi atau lingkungan yang berubah ya, lingkungan yang berubah ya, ini pandemi. Nah, pandemi ini bukan cuma terjadi di negara kita tetapi juga terjadi di seluruh dunia ya. Artinya ketika dia terjadi di seluruh dunia, dia juga merupakan dampak ya dari keadaan perekonomian ataupun politik global di mana seluruh dunia itu menutup akses ya keluar masuknya mereka ya dari pariwisatanya ya ditutup dari negara asing dan segala macamnya untuk masuk ke satu negara ya. Habis itu memang dilakukannya pembatasan sosial berskala besar dan segala macam ya yang mengharuskan memang UMKM-nya ini tentunya lebih inovatif dalam melakukan penjualan, tidak melakukan penjualan langsung ya. Nah, positifnya apa dari ini semua? Kalau kita ambil dari negatifnya tentu banyak ya, dan negatifnya tentu banyak. Ini menjejas yang seharusnya masyarakat kita sehat tentunya menjadi tidak sehat. Yang seharusnya UMKM kita sehat juga dari segi keuangan menjadi tidak sehat ya dan segala macamnya. Banyak UMKM yang lumpuh, banyak pekerja yang harus di PHK ya karena pengusaha-pengusaha itu terpaksa untuk menutup bisnisnya. Nah, kalau positifnya dari ini apa? Positifnya dari ini adalah berkembangnya ya inovasi-inovasi baru berbasis teknologi. Makanya orang banyak mengkaitkan bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu cara untuk merubah dunia ya yang tadinya konvensional menjadi satu dunia yang penuh dengan teknologi. Karena kita tahu ya sekarang UMKM-UMKM yang masih mampu bertahan itu penjualannya semua melalui e-commerce dan segala macamnya. Nah, perkembangan teknologi yang seperti ini ya dengan eranya yang kita tahu, kebetulan pula ya kan pandemi kita ini berada di dalam era revolusi industri 4.0 ya. Dan memang inovasi-inovasi ke arah teknologi yang diharuskan. Ya, oke. Nah itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.